Halo Diazens, tahun 2023 Dia Misteri ada yang baru. Hostnya host magang dengan saya Ega dan semoga kalian suka. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari thread di Twitter yang dulu sempat ramai diperbincangkan dengan judul Rumah Kuntilanak. Singkatnya adalah ini ada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah dan di rumah itu keluarga ini tuh diteror oleh sosok kuntilanak selama hampir 20 tahun. Gimana ceritanya? Penasaran kan? Ikutin terus. Jangan lupa dengerin baik-baik. Terdapat sebuah rumah yang punya pekarangan yang sangat luas di belakang rumahnya. Di dalam pekarangan itu tumbuh 3 pohon besar, yaitu pohon sawo, pohon mangga, dan pohon bambu. Kalian bisa bayangin gimana rimbunnya pekarangan itu. Ditambah lagi di bagian belakang ada satu kamar mandi. Dan kalian harus tahu itu adalah kamar mandi satu-satunya yang ada di rumah itu. Keluarga Sulami terbilang keluarga yang cukup. Mereka masih belum memiliki kendaraan bermotor, tapi mereka bersyukur bisa membeli rumah tersebut. Pemilik sebelumnya bisa dibilang sering bergonta-ganti, entah 5 atau 6 kali. Dan penyebab kepindahannya gak ada yang tahu kepastiannya. Yang jelas, penyebabnya gak jauh dari anaknya yang meninggal, keguguran, atau mereka yang hamil dan gagal melahirkan anaknya. Pada suatu malam, ibu dari Sulami waktu itu sedang mengandung atau hamil besar. Pada dini hari sekitar jam 1 malam, dia membangunkan suaminya karena dia ingin buang air. Otomatis, kalian sudah tahu kan, kamar mandinya ada di bagian belakang rumah yang itu cukup gelap. Singkat cerita, mereka berjalanlah ke kamar mandi dengan dibopong. Si bapak membopong si ibu karena sudah mulai merasakan beberapa kontraksi kecil di perutnya. Saat bapak itu membopong istrinya ke kamar mandi, sayup-sayup dia terdengar. Sayup-sayup dia mendengar ada suara anak ayam. Tapi ini cukup aneh, karena mereka tidak memelihara ayam. Tapi gak digubris lah. Mereka tetap jalan menyusuri pekarangan untuk menuju ke kamar mandi yang tepat berada di bawah 3 pohon besar itu. Semakin mereka jalan, suara ayam itu semakin terdengar, sampai akhirnya sang istri masuk ke dalam kamar mandi. Saat ibu masuk ke dalam kamar mandi, si bapak mencoba mencari tahu di mana asal suara anak ayam tersebut. Dia toleh kanan, dia toleh kiri, mencari sumber suara, sampai akhirnya dia mendapatkan titik di mana suara itu berada. Ternyata suara anak ayam itu berada di atas pohon, di salah satu 3 pohon besar tadi. Matanya mulai merangkak naik untuk melihat apa yang ada di atas itu. Dan kalian mau tahu apa? Dek. Bapak Sulami langsung kaget setengah mati. Dia merinding ketakutan. Dia melihat sebuah kain putih sedang menggantung di atas pohon, diranting dengan menjuntai. Dan ketika diamati, ternyata kain putih itu punya kepala dan punya rambut yang panjang terurai ke bawah. Bayangin, di pekarangan malam-malam jam 1 dini hari kalian berada di posisi itu. Melihat sesuatu yang gak semestinya dia lihat, si bapak Sulami langsung buang muka sambil komat kamit. Dia terus berdoa sambil ketakutan.
Tapi seakan tahu kalau dicuekin sama bapak ini, si sosok putih dengan rambut panjang itu seakan menikmati ketakutannya. Dan dia bersuara. Ya, kalian pasti udah tahu gimana suaranya. Sosok itu mengeluarkan suara cekikikan, layaknya kuntilanak. Mendengar suara cekikikan itu, si bapak terus komat kamit, dia berdoa. Tapi dia gak boleh panik ataupun gak boleh lari. Karena kalau dia panik dan dia lari, istrinya yang ada di kamar mandi udah pasti ikut panik. Mana licin, lagi hamil besar ya kan. Tapi suara cekikikan itu semakin terdengar jelas di telinga si bapak. Nah, di tengah ketakutannya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam kamar mandi. Ternyata itu adalah istrinya yang teriak kesakitan di dalam kamar mandi. Tanpa pikir panjang, si bapak langsung mendobrak pintu dan melihat istrinya sudah kesakitan. Dia sudah duduk di ubin kamar mandi sambil memegangi perutnya. Dia sadar bahwa ini adalah detik-detik istrinya akan melahirkan. Tanpa pikir panjang, dia gendong istrinya, dia lari dari tempat kamar mandi tadi untuk menuju ke rumahnya. Tapi selama dia berjalan untuk masuk ke rumahnya, suara cekikikan itu masih terus ada. Sampai singkat cerita, si bapak dan si istrinya itu sudah kembali ke rumah dan beristirahat di kamar. Di dalam kamar, istrinya nggak bisa istirahat. Dia tahu ini adalah momen-momen si jabang bayi akan lahir. Dengan beberapa diskusi, akhirnya si bapak memutuskan untuk pergi dari rumah memanggil bidan. Dan asal kalian tahu, bidan di tempat itu jaraknya 3 kilo. Dan si bapak harus menuju ke tempat bidan itu, memanggilnya ke rumah menggunakan sepeda. Dan dia harus mengayuh selama sejauh 3 kilo. Singkat cerita, si bapak sudah pergi dari rumah. Tinggallah ibu Sulami sendirian di rumah, di dalam kamar menahan sakit. Tiba-tiba dari jendela kamarnya terdengar suara ketukan. Itu bukan ketukan seperti orang yang ingin bertamu, lebih kepada ketukan yang sangat berisik dan seakan terburu-buru. Kalian tahu apa? Setelah Bu Sulami kaget dengan ketukan itu, ada suara cekikikan itu muncul lagi. Persis dengan suara tawa cekikikan yang ia dengar di belakang rumah. Bayangin aja, ini adalah teror yang kumbu. Dia menahan sakit gimana rasanya pas mau lahiran, tapi dia juga takut dengan suara berisiknya ketukan pintu, ketukan jendela, dan suara cekikikan dari perempuan yang dia nggak tahu itu apa. Si ibu terus mencoba bersabar dan juga berdoa tentunya. Di tangannya ada tasbih dan dia terus memutar tasbih itu sambil menahan sakit kontraksi di perutnya. Tapi suara itu semakin keras, seakan mengejek. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari dan si bapak belum juga pulang. Kejadian itu tanpa terasa sudah hampir 1 jam sejak dia kembali dari kamar mandi. Karena saking muaknya dengan suasana yang ia hadapi kala itu, perutnya sakit, berisik suara ketukan, dan juga cekikikan itu, akhirnya dia melempar tasbih yang sedari tadi di tangannya ke arah jendela asal suara ketukan itu ada. Sambil dia berteriak dengan menggunakan bahasa Jawa. Nek wani metu kowe. Suara ketukan itu tiba-tiba berhenti dan suasana menjadi hening. Ibu Sulami sempat bahagia, sempat tenang. Tapi tiba-tiba ada suara serak yang muncul dari balik jendela. Nek,
Aku Rawati. Kemudian suara itu menghilang. Sampai beberapa saat kemudian, si bapak datang dengan membawa bidan dan perangkat lainnya. Singkat cerita, malam itu bayi yang dikandung ibu dari Sulami berhasil dilahirkan dengan selamat. Dan lahirlah seorang bayi perempuan yang dinamakan Sulami. Setelah Sulami lahir, para tetangga berdatangan untuk menjenguk si bayi. Karena para tetangga itu senang akhirnya ada bayi yang lahir di rumah itu. Dan Sulami adalah satu-satunya bayi yang berhasil lahir di rumah kutukan itu. Jadi singkat cerita, menurut warga sekitar, memang rumah ini punya semacam kutukan gitu loh. Ketika ada yang menempati dan ada yang hamil, tidak ada satupun yang berhasil lahir anaknya, seperti yang aku spill di awal bahwa rumah ini tuh kayak ada kutukan gitu. Sebanyak 5-6 pemilik yang pernah tinggal di situ, semuanya gak ada yang berhasil melahirkan anak. Entah keguguran atau meninggal saat melahirkan, macam-macam. Dan Sulami adalah satu-satunya bayi yang mematahkan rekor rumah kutukan ini. Makanya tetangga sekitar tuh pada seneng. Plot twistnya adalah berarti para tetangga di sekitar rumah itu sudah tahu bahwa ada yang gak beres di rumah itu. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya, dari awal ketika rumah itu ditempatin, saya pasti tanya-tanya dong ke tetangga sekitar gitu. Ini rumah sejarahnya gimana gitu-gitu. Kok bisa-bisanya bapak sama ibu Sulami ini gak nanya-nanya gitu. Dan kalaupun sudah nanya-nanya dan dijawab, kok masih tetap tinggal di situ atau kepepet? Kita lihat di part selanjutnya. Setelah Sulami lahir, teror di rumah itu nggak berhenti. Terkadang tercium bau melati, mendengar suara tangisan perempuan, atau suara cekikikan seperti saat Sulami mau lahir. Meski nggak terjadi setiap hari, tapi itu cukup ganggu bagi keluarga Sulami. Sampai pernah mereka sekeluarga itu mengundang kiai untuk istilahnya membersihkan rumah itu. Tapi gangguan itu nggak pernah berhenti. Pada suatu malam, Sulami yang masih bayi terbangun dari tidurnya. Mungkin sekitar tengah malam. Si ibu yang mulai gerah dengan tingkahnya si Sulami yang terus menangis sejak terbangun itu memberikan ASI agar si anak diam. Tapi si Sulami kecil gak mau meminum ASInya. Dia terus menangis, terus rewel sampai akhirnya membangunkan si bapak. Karena si bapak sayang dengan Sulami, akhirnya digendonglah sama si bapak sambil diajak berjalan-jalan keluar kamar. Saat menggendong di tengah malam di dalam rumah, kemudian dia mendengar, "Kulonwun." Ada suara ketukan dari luar rumah, dari pintu depan dengan suara perempuan. Waktu itu si bapak nggak berpikir, ini ada cewek datang malam-malam ketuk-ketuk rumah. Siapa? Ngapain? Dia nggak berpikir sampai ke situ. Dia cuma berjalan aja, membukakan pintu depan. Dan kalian tahu apa yang dijumpainya? Gak ada satupun orang yang ada di depan pintu. Keadaan di luar rumah begitu gelap, sepi. Hanya terdengar suara tangisan Sulami. Kemudian si bapak menutup pintu karena menganggap dia halu kali ya. Hanya beberapa langkah setelah bapak menutup pintu dan masuk ke rumah, ada seseorang yang kembali mengetuk pintu. Si bapak langsung berhenti, mematung waktu itu. Dia baru sadar ada yang ganjil. Namun ketukan itu tetap ada
saat si bapak mematung di depan pintu. Kula nuwun. Dia balik badan ke arah pintu sampai dia memegang gagang pintu. Suara itu masih terdengar. Si bapak belum membuka pintu. Namun saat dibuka, lagi-lagi gak ada orang. Suasana yang ia dapatkan saat membuka pintu itu ya halaman rumah, gelap, sunyi, hening, gak ada suara. Dia coba mengatur nafasnya. Kemudian ada satu suara yang mengagetkan dia. Si bapak mendengarkan suara cekikikan itu muncul dari belakang tubuhnya. Si bapak langsung menoleh ya kan. Matanya langsung tertuju di sudut atas dinding karena suara itu seperti berada di atas. Dia langsung melihat sosok baju putih dengan wajah yang gak begitu jelas di antara ruang yang gelap. Di tengah kekagetannya, sosok perempuan berbaju putih itu menyapa si bapak. Golek aku ya. Si bapak ketakutan dan langsung berjalan masuk ke dalam kamar. Bayangin aja, di ruang tengah gak ada orang, ada suara kayak gitu. Ketika dia mencari ternyata gak ada suara. Begitu dia udah putus asa, tiba-tiba dikagetkan sama sosok seperti itu di langit-langit rumah. Sambil, Apa golek aku ya? takut sih. Sesampainya di kamar, anehnya si Sulami kecil ini udah berhenti menangis. Gak ada tangisan lagi. Berbeda dengan si bapak. Si bapak langsung menyerahkan si bayi Sulami ini ke ibunya. Kemudian langsung pergi tidur sambil menutupkan selimut ke badannya. Si ibu ini tahu nih, ada apa-apa ya nih. Pasti ada yang terjadi nih di luar nih. Tapi si ibu menahan untuk bertanya sama si bapak. Karena dia tahu kalau dia bertanya dan memaksa suaminya cerita akan memperburuk keadaan. Akhirnya singkat cerita mereka berdua tidurlah malam itu. Keesokan harinya si bapak jatuh sakit. Dia demam tinggi dan sampai gak masuk kerja. Dan disitulah si bapak baru mau bercerita kepada si ibu apa yang dia alami malam tadi. Si bapak sampai membatin ya, maksud berkata dalam hati ingin pindah dari rumah itu. Tapi nyatanya mereka juga masih bertahan-tahan juga sampai detik itu. Kalian pernah gak sih habis ngelihat sesuatu, habis itu kepikiran sampai demam? Beberapa cerita orang-orang ada kayak gitu tuh. Biasanya anak kecil kalau tiba-tiba demam gak ada apa-apa, nah itu biasanya habis ngelihat sesuatu. Setelah kejadian tersebut, si bapak akhirnya menceritakan apa yang dia alami ke ibunya, yang mana itu adalah neneknya Sulami. Nenek Sulami ini sekedar informasi aja ya, dia adalah orang dulu banget yang punya semacam ilmu kejawen. Jadi dia paham lah tentang hal-hal kayak gitu. Sampai akhirnya si nenek Sulami ini tinggallah bersama si bapak Sulami dan istrinya. Nenek Sulami ini antik. Meskipun ke anaknya, dia gak akan pernah ngomong kalau gak ditanya. Untungnya saat itu si bapak cerita nih sama si neneknya Sulami nih, sama ke ibunya. Akhirnya dia kayak ngerti gitu. Sampai akhirnya dia mau tuh nemenin si cucunya tinggal di rumah itu. Selama tinggal di situ, si nenek Sulami selalu menyimpan sisir untuk kutu yang rapat itu. Kalau di Jawa biasanya menyebutnya serit kutu ya. Sebuah sisir yang rapat untuk menghilangkan kutu ditaruh di bawah bantalnya si Sulami. Gak lupa
ada pisau dan gunting kecil. Setelah beberapa lama tinggal di rumah itu, si nenek melakukan beberapa tirakat lah, melakukan semacam ritual gitu. Kalau orang Jawa menyebutnya tirakat gitu. Dan di dalam tirakat itu, si nenek berhasil bertemu dengan sosok yang mengganggu keluarga Sulami. Dan sosok itu persis seperti apa yang dilihat sama si bapak, yaitu adalah kuntilanak yang gak biasa, tubuhnya gede dan tinggi. Seakan-akan itu adalah sosok yang kuat dan belum pernah ditemui sebelumnya. Dan di dalam tirakatnya itu, si nenek berkomunikasi dengan si kuntilanak. Dan ternyata si kuntilanak besar itu menginginkan Sulami. Dengan suaranya yang serak, dia meminta kepada nenek bahwa dia ingin mengadopsi Sulami. Putumu tak ngomong ya. Dengan tegas, si nenek menolak. Ora iso, langka ono sik mayitku. Karena ketakutan atau entah kenapa, si kuntilanak itu menghilang dari pandangan si nenek. Dan sejak saat itu, si kuntilanak udah jarang mengganggu keluarga Sulami. Hanya kadang terdengar suara anak ayam yang berasal dari belakang rumah. Yang mana itu menandakan bahwa si kuntilanak itu hadir di sana atau masih di sana. Bertahun-tahun berlalu, Sulami beranjak dewasa. Sampai dia berusia 18 tahun. Tapi sampai dia usia 18 tahun, dia belum punya adik. Pernah sih ibunya beberapa kali hamil, tapi selalu berujung dengan keguguran. Sampai akhirnya si ibu memilih untuk, udah deh, Sulami anak tunggal aja dan gak perlu adik lagi. Sulami sangat dekat sama neneknya, walaupun si nenek ini cenderung galak ya sama Sulami. Tapi dia sayang. Sampai suatu saat si nenek yang sudah mulai tua dan sakit-sakitan itu mengajak Sulami untuk menemaninya tidur. Dan malam itu terjadi suatu hal yang mengubah hidup Sulami. Si nenek waktu itu tidur di atas ranjang dan Sulami menggelar kasur di bawahnya. Singkat cerita mereka tidur seperti biasa dan di tengah malam Sulami terbangun karena sebuah suara yang berada di depan pintu. Mi. Kedengarannya sih seperti suara ibu. Tapi Sulami berpikir, kok gak langsung masuk aja? Akhirnya karena penasaran dibukalah pintu itu. Dan kalian tahu apa yang dilihat Sulami? Gak ada siapa-siapa. Sepi, hening. Sempat hendak kembali ke kamarnya, ke tempat tidurnya, dia melihat ibunya berjalan ke arah dapur. Terus dia berpikir, oh, ibu kayaknya minta tolong deh di dapur. Akhirnya Sulami pun pergi ke dapur untuk menjumpai ibunya. Sesampainya di dapur, Sulami lagi-lagi tidak menemukan siapapun di dapur. Dia berpikir keras. Lah, tadi siapa yang jalan ke dapur? Sulami pun bergegas mengecek ke kamar orang tuanya dan benar aja di sana orang tuanya masih tertidur, dua-duanya, si bapak dan si ibu. Seketika langsung merinding tubuh Sulami. Apa yang barusan dia lihat? Mendapati orang tuanya masih tertidur pulas di kamarnya, dia langsung merinding ketakutan. Dia pun tanpa pikir panjang mulai beranjak dari kamar orang tuanya pergi ke kamarnya untuk kembali ke neneknya. Tapi baru beberapa langkah dia ingin berjalan kembali ke kamarnya, tiba-tiba pundaknya ada yang menepuk. Dengan refleks, si Sulami langsung menoleh kan ke belakang. Begitu dia menoleh, dia melihat sosok
putih besar tinggi hampir menyentuh langit-langit rumah dengan rambut yang menjuntai panjang. Dia terpaku, dia ketakutan, dia merinding, tapi dia nggak bisa gerak karena saking takutnya. Lebih parah, si sosok itu membungkukkan badannya yang tinggi ke arah muka Sulami sambil berkata, Apa nduk? Goleki aku ya. Saiki wis ketemu. Melihat penampakan menyeramkan itu, Sulami cuma bisa terdiam terpaku dan gak bisa berbuat apa-apa. Mau teriak pun dia gak bisa. Sampai akhirnya semuanya gelap. Dan keesokan harinya Sulami ditemukan pingsan. Dan dia demam tinggi sampai berhari-hari. Sampai-sampai si Sulami gak mau bercerita dan gak mau bicara sama siapapun. Karena saking kepikirannya sama penampakan yang dia lihat malam itu. Tapi rupanya si nenek sudah tahu apa yang dialami oleh cucunya. Dan dia agak sepil sedikit nih si nenek. Sampai akhirnya si Sulami mau bercerita tentang apa yang dia lihat di malam itu kepada neneknya. Dan si nenek cuma bisa menenangkan bahwa si kuntilanak itu hanya menginginkan anak kecil. Yang mana itu adalah Sulami kecil. Dan sekarang Sulami kan udah gede. Si nenek mencoba menenangkan Sulami agar tetap kuat dan berani. Kalem yo nduk. Saiki kowe wis gede. DE iku mek seneng karo cah cilik. Kowe kudu wani soale nenek wis sepuh. Wis enggak kuat koyok piyen. Dalam bahasa Indonesia, artinya tenang aja nak. Kamu sekarang udah gede. Dia itu hanya seneng sama anak kecil dan kamu harus berani. Karena nenek sudah tua dan nenek sudah nggak kuat seperti dulu. Hari-hari pun berlalu dan seingat Sulami itu adalah kata-kata terakhir dari nenek. Karena beberapa hari kemudian si nenek jatuh sakit, kemudian masuk rumah sakit. Sebulan kemudian nenek meninggal. Dan setelah nenek meninggal, puncak kengerian rumah itu baru dimulai. 40 hari setelah kematian si nenek, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah itu. Saat itu sedang sore hari, si bapak dan si ibu berpamitan kepada Sulami bahwa mereka berdua ingin pergi ke rumah kerabat. Alhasil, Sulami ditinggal sendiri di rumah itu. Dan si bapak berpesan kepada Sulami untuk menjaga rumah dan menutup pintu serta jendela saat malam hari. Ojo lali nutup lawang karo jendela ya nduk. Nggih. Ya waktu itu si Sulami ya aja. Karena mungkin dia lagi asik baca buku ya kan. Jadi semuanya diiyain aja. Sampai akhirnya dia sendirian di rumah sampai jelang maghrib. Sadar keadaan sudah mulai gelap, Sulami ketakutan. Dia berencana untuk pergi ke rumah tetangganya sambil menunggu orang tuanya pulang. Semua jendela coba ditutup dari belakang sampai ke depan, sampai akhirnya dia tiba di kamar orang tuanya. Dia hendak menutup jendela di kamar orang tuanya, dan di situ dia melihat sosok ibunya sedang duduk di depan cermin. Tapi wajahnya nggak jelas karena waktu itu udah mulai gelap ya kan. Penerangan cuma sedikit, jadi dia cuma melihat itu ibunya, cuman wajahnya nggak jelas. Di situ dia sudah merasa aneh karena ibunya harusnya tidak ada di rumah. Dia sedang pergi bersama bapaknya. Ini siapa? Dia sadar itu bukan ibunya. Dia tidak masuk ke kamar itu.
Sulami yang ketakutan berjalan mundur dan akhirnya keluar dari rumah itu. Akhirnya dia sampailah di rumah tetangga. Dia yang ketakutan gak mau bercerita apa yang terjadi di rumah itu kepada tetangganya. Saat itu malam menunjukkan pukul 8 dan bapak ibunya sudah datang. Akhirnya mereka bertiga kembali ke rumah. Tapi Sulami gak mau bercerita apa yang dilihatnya petang itu di kamar orang tuanya. Karena dia gak mau membuat orang tuanya panik. Dia juga ingat pesan si nenek bahwa dia harus kuat. Suatu hari Sulami berada di kasurnya. Dia sudah akan tidur, waktu itu udah malam ya. Tapi dia mulai mendengar nih suara-suara anak ayam yang berkeliling mengitari rumahnya. Aneh sih emang, karena setahu Sulami keluarganya itu nggak memelihara ayam. Sulami nggak mau ambil pusing ya, kayak cuek aja gitu. Lama-lama matanya mulai berat dan akhirnya dia tertidur. Selang beberapa jam kemudian, Sulami terbangun karena mendengar suara ketukan dari pintu kamarnya beberapa kali. Sulami yang kaget cuma bisa terdiam, membiarkan suara itu menggema di seluruh kamarnya. Tapi bukannya hilang, suara ketukan itu malah berganti ke jendela. Dari pintu ke jendela, suaranya jelas sekali karena berada tepat di atas Sulami. Dia mulai ketakutan dan sudah gak bisa tidur lagi. Sampai akhirnya dia menarik selimut menutupi dirinya. Dengan keadaan lampu kamar yang memang menyala, dia melihat dari balik selimut seperti ada bayangan. Bayangan orang yang masuk ke dalam kamar. Sulami langsung merasa bahwa itu bukan kedua orang tuanya. Dia sadar karena secara postur itu udah beda. Bayangin ya, kalian lagi nutup selimut, lampu menyala di atas, tapi kalian melihat nih bayangan masuk nih dari balik selimut. Dan itu bukan orang yang kamu kenal. Keringat dingin Sulami mulai bercucuran. Sosok itu mulai mendekat ke tubuh Sulami yang ketakutan. Dia merinding, dia takut, tapi dia gak bisa teriak. Dia cuma bisa komat kamit berdoa sebisanya. Karena selimut itu tipis, jadi Sulami itu bisa merasakan tekstur tangan yang sedang mengelus kakinya. Tangannya itu besar dan juga kasar. Perlahan sosok dan elusan itu menghilang. Dan Sulami menguatkan diri untuk membuka selimutnya. Kalian tahu apa yang didapati Sulami ketika membuka selimutnya? Gak ada siapa-siapa. Hanya Sulami seorang diri di kamar. Anehnya, pintu itu sedikit terbuka. Dan kemudian, belum kaget dia melihat situasi yang kosong gak ada orang, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan sendirinya. Tapi pelan-pelan. Dibarengi dengan suara tawa yang lirih. Suasana seketika langsung hening. Dan dia mencoba bangkit dari tempat tidur untuk ngunci pintu. Karena dia udah ketakutan banget nih. Tapi saat Sulami berjalan, pintu kamarnya terbuka dan terbanting keras banget. Sampai membangunkan orang tuanya. Sontak aja, bapak dan ibunya langsung berlari keluar kamar dan menghampiri Sulami. Dia memeriksa Sulami, ada apa ini? Sulami cuma bisa menangis dan menceritakan apa yang terjadi. Malam itu akhirnya Sulami tidur bersama orang tuanya. Keesokan harinya Sulami kembali demam
Seperti saat dia melihat sosok putih tinggi besar itu. Lagi-lagi dia demam. Dan di situ Sulami bersama orang tuanya saling bercerita tentang gangguan-gangguan yang selama ini mereka alami sejak nenek meninggal. Karena sepeninggal nenek, intensitas gangguan itu semakin sering. Akhirnya mereka bertiga ini mencoba untuk mencari solusi. Mereka harus gimana menghadapi sosok kuntilanak besar ini. Di tengah kebingungan keluarga Sulami mencari solusi atas gangguan-gangguan yang terjadi di rumah itu, tiba-tiba si bapak ini teringat sama salah satu temennya si nenek yang masih hidup. Namanya Eyang Jiwo. Dia adalah orang yang juga mengerti tentang ilmu-ilmu kejawen. Singkat cerita, si Eyang Jiwo diundanglah ke rumah itu. Eyang Jiwo ini sosoknya sangat kalem, tutur bicaranya itu sopan, dan dia kerap menggunakan bahasa kromo inggil, bahasa Jawa yang halus gitu. Dan perawakannya itu ramping, tatapannya sayus, pokoknya seperti orang Jawa zaman dulu yang Jawa tulen gitu. Sulami ini sebenarnya cukup meragukan ya waktu pertama kali bertemu sama Eyang Jiwo, karena dia beda banget nih sama si neneknya yang galak kayak gitu-gitu. Dia sempat meragukan, ini orang bisa gak sih gitu. Tapi Sulami salah. Eyang Jiwo belum apa-apa langsung membuat Sulami terkejut. Eyang Jiwo berkata, "Kula riyen suwargi Mbak Suratmi sampun nate sanjang kali kula bilih wonten mriki wonten dayangipun." Kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah dulu almarhum si neneknya ini pernah bilang sama si Eyang Jiwo bahwa di rumah yang ditempati sama Sulami ini memang ada penunggunya. Mereka kaget dong. Akhirnya si bapak, ibu, dan Sulami menceritakanlah itu panjang lebar tentang gangguan pertama sampai terakhir mereka diganggu sama si kuntilanak ini. Tapi di tengah-tengah mereka bercerita, tiba-tiba si Eyang Jiwo memotong pembicaraan mereka. Eyang Jiwo meminta segelas air putih dan juga sapu lidi. Akhirnya si bapak memberikan apa yang diminta sama Eyang Jiwo. Dan seketika itu Eyang Jiwo langsung mengajak bapak, ibu, dan Sulami pergi ke pekarangan belakang rumahnya. Perlu diingat waktu itu masih siang hari. Dan setibanya Eyang Jiwo di pekarangan belakang itu, si Eyang Jiwo langsung menggunakan sapu lidi itu untuk menyapu di bawah pohon sawo. Si bapak dan si ibu bertanya-tanya, ngapain si Eyang Jiwo nyapu halaman ya kan? Mereka masih bingung. Kemudian Eyang Jiwo meminta keluarga Sulami untuk mendekat dan menuangkan air putih yang diminta tadi di sekitaran pohon sawo. Setelah semua disiram, si bapak diminta untuk menggali tanah yang basah oleh air tersebut. Setelah menggali sekitar 1 lengan, kemudian bapak menemukan 8 serit kutu. Familiar nggak? Ingat kan? Waktu Sulami kecil, si nenek itu selalu menaruh serit kutu di bawah bantal Sulami kecil. Dan di situ si ibu mulai ingat kalau itu adalah serit yang hilang. Jadi serit yang dulu biasa diletakkan di samping bantal Sulami atau di bawah bantal Sulami itu ketika pagi itu selalu hilang. Padahal serit itu dan pisau dan gunting itu digunakan untuk tolak bala. Tapi ketika pagi selalu hilang. Kata Eyang Jiwo, serit ini diambil oleh kuntilanak itu. Eyang Jiwo lalu menyuruh bapak untuk menggali lebih dalam lagi dan menemukan gumpalan rambut yang berbau busuk. Sampai-sampai mereka nggak tahan tuh sama baunya. Lalu Eyang Jiwo mengambil gumpalan rambut itu dan membentangkannya. Kalian tahu, bentangan dari rambut itu
sampai hampir 3 meter. Rambutnya agak kusut ya, dan berbau sangat busuk, gak enak lah, kayak bangkai, pokoknya gak enak lah. Setelah itu Eyang Jiwo mengajak keluarga Sulami ke dalam rumah lagi. Kemudian si Eyang Jiwo berkata, dia akan marah karena ini, tapi ini harus dilakukan, kata Eyang Jiwo. Tapi ini ngomongnya pakai bahasa Jawa halus. Sambil menunggu malam waktu itu, Eyang Jiwo menceritakan mendiang neneknya yang sebenarnya bisa melakukan ini, tapi beliau nggak tega. Jadi si nenek itu sebenarnya bisa, tapi nggak tega aja. Karena menurut kepercayaan Jawa mereka nih, yang kejawen itu, makhluk halus itu juga punya kehidupan. Jadi mereka kayak nggak tega kalau harus membunuh gitu. Menurut si nenek, kalau mereka saling bersinggungan, lebih baik ya menjauh aja, jangan sampai yang membunuh gitu maksudnya. Jadi selama ini nenek melakukan hanya untuk menahan supaya si kuntilanak itu nggak mengganggu. Tapi sepeninggalan si nenek, setelah nenek ini meninggal, mungkin nggak ada lagi yang bisa menahan. Makanya sosok itu mulai ganggu lagi. Eyang Jiwo berkata, niki sampun kelewatan, dadi kudu ditindak. Artinya ini tuh udah kelewatan, jadi kita harus bertindak nih. Malam pun tiba. Eyang Jiwo memanggil keponakannya yang bernama Mas Pinggih untuk membantunya. Nah, kali ini bener-bener akan ada eksekusi nih di rumah Sulami. Ritual dilakukan tepat di depan 3 pohon besar yang ada di pekarangan belakang rumah Sulami. Ritual itu dilakukan sama bapak Eyang Jiwo dan keponakannya Eyang Jiwo, Mas Pinggih. Sedangkan Sulami dan ibunya berada di dalam rumah. Sulami dan ibunya menunggu selama 1-2 jam. Itu lama sekali. Sampai mereka hampir ketiduran. Tapi sekitar jam 2 malam, mereka mendengar suara tangisan dan juga rintihan seorang wanita dari belakang rumah. Keduanya pun langsung bergegas mengintip dari balik jendela untuk melihat apa yang sedang terjadi di belakang rumahnya. Mas Pinggih sedang duduk bersimpuh menghadap ke arah Sulami dan ibunya. Sedangkan bapak dan Eyang Jiwo bersila menghadap sebaliknya. Suara tangisan itu seperti keluar dari mulut Mas Pinggih. Dan sepertinya Mas Pinggih ini dirasuki sama sosok kuntilanak yang memang selama ini mengganggu keluarga Sulami. Dan terlihat juga Eyang Jiwo itu kayak berdebat gitu sama Mas Pinggih atau sosok yang merasuki tubuhnya. Sulami dan ibunya mengintip dari balik jendela sengaja mematikan lampu biar keberadaan mereka berdua gak diketahui. Tiba-tiba, Rene kowe, rasa ngintip-ngintip. Kata-kata itu terdengar keluar dari mulut Mas Pinggih dengan suara yang benar-benar mirip seperti perempuan tapi serak. Dan itu bukan suara Mas Pinggih yang normal. Eyang Jiwo pun kemudian memanggil Sulami dan ibunya untuk menghampiri mereka bertiga. Sulami dan ibunya merasa gugup dan setengah ketakutan. Gimana gak takut? Yang manggil itu bukan orang. Akhirnya mereka singkat cerita duduk bersama tuh di bawah pohon sawo. Dan di situ Eyang Jiwo menjelaskan bahwa ini adalah sosok yang selama ini mengganggu rumah Sulami. Tapi suara yang keluar dari mulut Mas Pinggih menyambar. Kalianlah yang mengganggu perempuan sundel itu yang mengurungku selama 17 tahun. Sosok kuntilanak yang merasuki Mas Pinggih itu berteriak. Dan yang dimasuk perempuan sundel itu adalah nenek Sulami.
Sulami mencoba menatap wajah Mas Pinggih dan dirinya ditatap balik oleh Mas Pinggih. Lebih tepatnya adalah sosok yang merasuki Mas Pinggih. Wajahnya cukup mengerikan. Wajah Mas Pinggih saat itu terlihat tua. Bukan seperti Mas Pinggih yang pertama kali mereka lihat di rumah itu. Kantung matanya hitam, ludah yang terus keluar, dan baru kali itu Sulami melihat orang kesurupan. Mas Pinggih terlihat seperti mengamuk. Eyang Jiwo kemudian membakar satu persatu serit kutu dan Mas Pinggih merintih kesakitan. Disitulah Eyang Jiwo mengajak si kuntilanak untuk berunding. Jadi semacam membuat kesepakatan. Yang dilakukan sama Eyang Jiwo ini sebenarnya adalah yang ingin dilakukan sama nenek Sulami, tapi dengan cara yang berbeda tentunya. Eyang Jiwo meminta si kuntilanak itu untuk pindah dari rumah Sulami. Kuntilanak pun jelas dia menolak. Aku luwih dhisik manggon ndek kene. Atau dalam bahasa Indonesia artinya, ya dia duluan yang tinggal di sini dan keluarga Sulami yang justru mengganggu. Lalu Eyang Jiwo membakar seritnya sembari kembali berunding. Sampai-sampai si kuntilanak itu mau memohon ampun karena kesakitan. Tapi Eyang Jiwo berkata, "Meh coro alus opo kasar," sembari terus membakar serit itu satu demi satu sampai serit yang terakhir. Jadi Eyang Jiwo itu mencoba berdiskusi dengan cara halus. Tapi jika nggak bisa dengan cara halus, terpaksa dia harus menggunakan cara kasar. Sosok itu pun akhirnya menyerah dan sepakat untuk pindah. Tapi dengan satu syarat. Dia ingin pindah bersama teman-temannya ke sebuah tempat di pojok desa yang masih satu wilayah juga dari lingkungan rumah Sulami. Tempat itu adalah sumur. Sumur yang berada di bekas gudang vanili. Entah, pokoknya di situ nyebutnya gudang vanili. Dan sosok itu pun meminta Eyang Jiwo untuk menggendong dirinya ke sana. Udah syukur ya kan dapat tempat tinggal, ini malah minta gendong gitu. Udah tinggi banget lagi ya kan, dia gede gitu. Tapi Eyang Jiwo ya menggendongnya dengan fisik ya, istilahnya dia menggendong Mas Pinggihnya untuk mengantar si kuntilanak ini ke tempat yang dia mau. Eyang Jiwo ya oke lah, pokoknya mengiyakan apa yang diminta sama si kuntilanak itu. Dan Eyang Jiwo juga punya satu syarat yang harus dilakukan oleh kuntilanak itu. Intinya, aku akan menyimpan serit dan rambutmu yang aku akan wariskan ke anak cucuku. Kalau kamu berulah lagi, aku akan membakar ini semua. Kalau aku nanti sudah mati, maka keturunanku yang akan melakukannya. Kira-kira itu yang dilakukan, yang dikatakan oleh Eyang Jiwo. Kuntilanak itu yang masih di tubuh Mas Pinggih menganggukkan kepala. Tandanya mereka sudah sepakat dengan perundingan itu. Dengan tergopoh-gopoh, Eyang Jiwo yang sudah usianya 75 tahunan susah payah menggendong Mas Pinggih untuk mengantarkan si kuntilanak itu ke tempat yang diinginkan. Sulami dan orang tuanya mengikuti Eyang Jiwo yang menggendong kuntilanak itu tepat di belakangnya. Di luar rumah Sulami, ternyata para tetangga itu udah mulai rame berdatangan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Eyang Jiwo. Tapi sepertinya mereka udah paham ya apa yang dilakukan sama Eyang Jiwo di pekarangan rumah itu ya. Sulami yang baru sadar mulai terheran-heran karena Eyang Jiwo terlihat seperti kayak gak berat gitu waktu berjalan menggendong Mas Pinggih. Setelah sampai di gudang yang dimaksud sama kuntilanak itu, Eyang Jiwo menurunkan Mas Pinggih. Setelah sampai di gudang, Eyang Jiwo menurunkan Mas Pinggih yang sedari tadi digendong
dari rumah Sulami. Kemudian Eyang Jiwo berkata, wis tekan iki. Saiki kue bali. Yang artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah, udah ya, ini udah sampai. Sekarang kamu pergi. Intinya seperti itu. Mas Pinggih lalu memuntahkan suatu cairan berwarna hitam dari dalam mulutnya. Setelah itu beberapa saat dia nggak sadarkan diri. Keluarga Sulami dan para warga yang menyaksikan di tempat kejadian itu langsung tercengang gitu, terdiam. Ternyata selama ini tuduhan itu nggak bener. Eyang Jiwo berkata rumah itu saat ini sudah aman. Tidak ada sosok yang mengganggu keluarga Sulami lagi. Kejadian itu selesai pada pukul sekitar 4 pagi ya, sekitar subuh itu baru kelar. Waktu pun terus berlalu dan ucapan yang dikatakan sama Eyang Jiwo benar adanya, bahwa rumah itu sekarang udah benar-benar aman. Bahkan Sulami masih berada di sana dan bisa punya keluarga utuh. Artinya dia punya anak dan punya cucu di sana. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang masih menganggap rumah itu adalah rumah kuntilanak. Well, gimana? Ceritanya sudah selesai. Kalau menurut kalian nasib kuntilanak ini gimana ya? Kalau menurut aku dia cuman korban gosip ya, yang mana sebenarnya dia nggak melakukan pencabutan nyawa, membunuh manusia. Dia cuman jadi kayak kambing hitam aja di cerita ini. Agak kasihan sih, tapi kalau ngelihat dia jahil sama si Sulami sampai yang dia berada di rumah, kemudian dia membungkukkan badan ke Sulami dan bilang, nyariin aku ya. Itu ngeri sih. Apapun jahilnya, itu tetap tidak dibenarkan ya, meskipun dia nggak sampai yang merenggut nyawa kayak gitu-gitu ya. Semoga cerita-cerita seperti ini bisa kalian ikuti terus di Diadona, dan semoga kalian tidak mengalami hal ini juga di kehidupan nyata kalian, karena menurutku ini cukup mengerikan. Dan kalau kalian punya cerita-cerita seru lainnya tentang horor-horor tentunya, jangan lupa kirimkan cerita kalian di redaksi @diadona.id. Kirim ke email aja. Kami akan membawakan cerita itu untuk kalian semua. Hah? Emang iya? Iya. Oke, Diazens. Jadi selama saya bercerita tadi ternyata namanya Panggih, oke? Bukan Pinggih. Well, kalau kalian suka sama cerita-cerita horor kayak gini, kalian bisa klik tombol like dan juga share video ini. Jangan lupa di komen gimana host magang baru di Dia Misteri. Minta tolong insight-nya dong. Dan jangan lupa langganan yuk. Bunyikan lonceng biar kalian tahu kalau Diadona lagi upload video baru. Tentunya di Dia Misteri. Oke, see you Diazens. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.